Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para habaib, sedaya para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged silaturahim, wabil khusus khudama hadzal majlis masyrafi. Mugi-mugi Allah tansah pinaringan kesehatan kagem panjenengan, keluarga panjenengan. Mugi-mugi panjenengan tansah istiqomah, tumakninah. Wonten Habib Abdurrahman Barakbah nyuwun tampahipun pangestu Bib. Mugi-mugi kula sak rencang sedaya niki tansah pinaringan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sederek-sederek saking pimpinan Kota Batu ingkang kawula mulyakaken rencang enggal niki Pak Nur Rahman. Mugi-mugi panjenengan tansah dipun paringi kelancaran, kesuksesan, dan paling penting apapun yang panjenengan lakukan adalah sebuah hal yang kira-kira bisa panjenengan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konco-konco TNI Polri ingkang berkenan rawuh, bolo-bolo jamaah Riyadil Jannah, ngapunten ingkang agung keranten kawula cukup terlambat. Sejatosé kula wau jam 9 lebih sedikit sudah masuk ke Kota Batu, cuman duka malah ngopi, malah jagongan. Kula sampai lali nek kula ditenggo kalian panjenengan Gus, ngapunten ingkang agung. Yang paling penting mugi-mugi harapan tujuan diadakannya Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam estu dipun ijabah, dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wau dipun dawuhaken kalian Gus Rafi bahwa moga-moga bi barakatil Maulid Kota Batu semakin tenang, semakin aman, semakin menarik, semakin maju dan lain sebagainya. Kula emut didawuhaken bahwa min khawasi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dhalikal am wa busyra ajilah binairil bughyah wal maram. Bahwa di antara keistimewaan pembacaan maulid itu adalah punya kemampuan untuk menjadi pengaman minimal setahun. Jadi mohon maaf Bapak Wali Kota terpilih, jadi sampean nek setiap tahun gak ngadakno maulid, gak ngaturi Gus Rafi untuk maulidan, tahun depan kira-kira ya kurang aman. Oke, jadi karena katanya amanun fidzalikal am, ini hanya merupakan keamanan untuk tahun itu. Maka tahun depan harus ada maulid yang lebih semarak, yang lebih besar, yang lebih khusyuk, yang lebih khudu', yang lebih khudur, dan yang penting moga-moga menjadi maulid yang membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku boten faham sebetulnya saya mau matur apa, mau ngomongkan apa. Keranten akhir-akhir niki ngomong niku bahaya. Kula emut dawe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu illa amrun bima'ruf au nahyun 'an munkar au dzikrullah azza wa jal. Siapapun dari kita yang melontarkan satu dua kata, yang mengeluarkan ungkapan-ungkapan dari mulutnya, potensinya semua bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi lalahu. Sangat jarang ada omongan kita yang membuat kita ini
selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa amrun bima'ruf au nahyun 'an munkar au dzikrullah. Kecuali omongan itu kira-kira mampu membuat pendengarnya terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik atau terhindar dari hal-hal yang buruk, atau kemudian membuat yang mendengarkan itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten badhe matur kathah. Saya hanya akan nggih keranten kula niku lek pun dugi Batu niku hawane pengen dolan. Pengen ngopi lah, pengen nyapo lah. Nek kon ngaji ning Batu iki koyoke kok gak, memang Batu iki koyoke duduk panggonan kanggo ngaji. Nggih ngapunten Pak saestu. Kula iki dadi nek enek undangan kok kon ngaji teng Batu niku rada kecewa kula. Undangannya harusnya ngopi, ngobrol-ngobrol santai, tenang. Lah kula lho durung disuguhi apa-apa moro-moro wis kon ngaji. Tapi jenengan dereng dilantik ya Pak. Dadi nggih dimakfu lah nggih. Kok cara jenengan pun dilantik ngoten, wah gak protes saestu jenengan. Tuan rumah yang buruk. Lah durung nyuguhi moro-moro ngongkon. Bahwa dikatakan arba'un idza kunna fik fala 'alika ma fataka minad dunya. Niki omongan kula niki apa yang saya ceritakan ini karena saya memang benar-benar tidak punya inspirasi mau ngomong apa. Tapi kula meiling bahwa ada satu pesan yang sangat penting dikatakan dalam kitab-kitab kita, ada 4 hal yang mampu membuat kita itu insya Allah selamat di hadapan Allah dan tenang ketika kita hidup di dunia. Yang pertama adalah hifdzul amanah, wa sidqul hadis, wa husnul khaliqah, wa iffatul batni. Orang itu kalau pengen selamat di hadapan Allah, sebetulnya cuman harus melakukan 4 hal. Dan insya Allah selama di dunia dia diberi ketenangan yang luar biasa oleh Allah. Yang pertama adalah hifdzul amanah. Dia punya karakter bisa dipercaya. Ketika dia kemudian mendapatkan tanggung jawab dan beban, maka amanah itu bisa ia maksimalkan. Min ghairi tafritin wala ifrat. Tidak berlebihan menjalankan amanahnya, tapi kemudian tidak sembrono akan amanah yang dibebankan. Niku khususnya kagem jenengan. Khususnya untuk panjenengan, para pemimpin yang sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh umat untuk kemudian membawa masyarakat, membawa umat ke arah yang lebih baik. Langkah pengabdian panjenengan adalah langkah siasah, langkah politik. Kalau dalam bahasa kitab kita, as-siyasah adalah magana minal af'al bihaisu yakunun nas aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad. Ma yakunu minal af'al bihaisu yakunun nas aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad. Langkah politik, pengabdian politik, khidmah dari jalur politik adalah khidmah, adalah sebuah pengabdian, yakni mengambil sikap untuk melakukan sesuatu yang kira-kira masyarakat mengarah ke arah yang lebih baik, masyarakat lebih aman, lebih tenang, lebih makmur, lebih sejahtera, dan mampu menghilangkan atau minimal mengurangi kemadharatan yang bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Itu adalah politik secara syar'i, siyasah asyariyah. Nah, itu pertama adalah hifdzul amanah. Tapi hifdzul amanah itu
juga bisa dibebankan kepada kita secara umum. Pulau panjenengan sebagai rakyat biasa, warga biasa, masyarakat biasa, itu juga memiliki amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mampu menjaganya sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sidqul hadis. Orang kalau mau selamat di hadapan Allah, maka dia harus berusaha untuk ngomong yang baik, ngomong yang benar. Nah, itu saya sendiri juga belum bisa. Kula piyambak nggih boten saged. Makanya kula matur bahwa kula niku suwi-suwi jenengan kan ngomong ngeten nggih wedi. Mergo kula niku termasuk bocah sing sembrono. Tapi Pak, sudahlah. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa khudh bi ilmi wa in qassartu amali yanfa'ka ilmi wa la yadurruka taksiri. Jenengan kalau berhadapan orang tolol kayak saya, maka kalau mungkin ada satu hal positif yang bisa panjenengan ambil saja. Jenengan tidak perlu terlalu risau akan kelemahan kekurangan saya. Karena satu hal positif itu kalau panjenengan lakukan, insya Allah akan bermanfaat bagi panjenengan, dan kelemahan saya akan menjadi beban dan masalah di hadapan Allah untuk saya, bukan untuk jenengan. Jenengan boten perlu terlalu risau. Ini orang tolol, ngomong ngawur, tapi omongannya kok ajaannya ajaan baik. Sudah, yang baik ambil. Khudh ma sofa wa da' makada. Yang baik ambil, yang kelihatannya buruk tinggalkan. Dan ngomong itu berat. Ngomong itu berat. Kenapa kemudian saya ini tidak punya media sosial? Ya untuk meminimalisir, karena saya di kehidupan nyata sudah terlalu banyak omong. Jangan sampai di kehidupan maya saya juga banyak omong. Karena saya ini juga senitizen kalian semua. Artinya kalau kemudian saya ini punya media sosial, ya cukup berbahaya. Ngomong yang benar dan baik belum tentu itu kemudian membuat orang lain menerimanya secara benar dan baik. Apalagi ngomong keliru. Nek jenengan pengen tenang, ngomongnya harus hati. Ihfad lisanak ayyuhal insan. La yaldaghannaka innahu su'ban. Kam min qatilil lisanihi. Kam min qatilil lisanihi. Kita harus punya kemampuan untuk menjaga mulut kita. Lah padahal jenengan penak, wong jenengan gak pate ono sing ngundang. Permasalahannya wong kakean cangkem model awake dhewe ngeten iki. Yang sebetulnya harus jauh lebih berhati-hati, ya termasuk Gus Rofiq barang. Yang setiap malamnya bahkan tadi itu sampai April dia sudah dapat undangan. Nek kula niku mboten gelem ngoten niku. Mboten gelem. Kula niku beberapa bulan yang lalu teman-teman dari kota Batu ini sudah ke rumah dan saya tolak terus sampai masuk Desember baru saya terima. Karena menurut saya orang menerima undangan sampai sebulan, 2 bulan, apalagi setahun, mohon maaf Gus, itu juga ada sombongnya. Siapa yang akan menjamin kita akan hidup sampai minggu depan? Jadi kalau kan ada itu. Lah kalau artis malah nggak apa-apa. Lah kalau kiai ditanya, kiai 2 bulan lagi jenengan ke rumah saya ya. Oh tuh nggak bisa. Undangan saya full 6 bulan ke depan. Undangan saya full 2 tahun ke depan. Wih, kok ngeri. Kayaknya sudah punya komunikasi baik dengan Israel. Lah orang-orang kayak saya, kayak Mas Rofi, ini adalah orang-orang yang sebetulnya orang yang paling diancam oleh para pendahulu kita untuk terus berhati-hati dalam setiap sikap. Apalagi yang ketiga wasiatnya, kalau pengen tenang dan selamat di hadapan Allah harus punya wa husnu khaliqatin. Memiliki karakter yang baik. Lah itu masalahnya.
Saya ini baik ya karena kesalahpahaman netizen. Saya ini dianggap baik, dianggap tokoh, itu karena kesalahpahaman netizen. Jenengan-jenengan tidak pernah tahu pada dasarnya kelakuan saya sebetulnya. Itulah kenapa kemudian ketika saya pada akhirnya kelihatan aslinya, kelihatan tololnya, maka kemudian panjenengan begitu kecewanya. Padahal saya sudah ngomong berulang kali bahwa saya ini banyak lemahnya, yang membuat saya kelihatan baik ya karena pandangan dan pikiran panjenengan. Misalnya bulan Ramadan, kalau saya jalan-jalan ke Batu kok bulan Ramadan, pernah itu saya ngaji di Masjid Agung An-Nur. Pernah. Itu saya kan siang sudah nyampe di sini. Ketika saya lihat di alun-alun ternyata jam 1 siang sudah waktunya berbuka. Ya mohon maaf itu Pak. Ya memang. Saya juga kaget. Ternyata Batu maghribnya sedikit lebih cepat. Loh, itu sebetulnya saya juga pengen berbuka di saat yang sama. Tapi malu saja. Sungkan saja, khawatir saja kalau ada yang kemudian moto atau video. Sebetulnya keinginannya sama. Ketika dia kemudian tidak puasa, sebetulnya saya hati kecilnya juga ngomong pengen yang sama. Artinya saya tidak sebaik itu, saya tidak sesolih itu. Saya bukan Habib Abdurrahman, bukan sekhusuk Gus Rofi. Kalau ada orang nggak puasa, pengen saya. Tapi karena kadung diceluk Gus, kadung rodok kiai, mosok gak poso. Ini loh masih berapa kilo dari rumah saya, belum sampai 150 atau bahkan 200 kilo. Nah, kalau Jakarta ya haram saya puasa. Kalau ada undangan ke Jakarta ya wajib mokel. Dulu, kiai-kiai kuno, ada beberapa uzur yang bersifat syar'i kemudian tidak puasa. Biasanya hutangnya 1, beliau sahur dengan puasa Syawal sampai berhari-hari. Sekarang hutangnya 1, sampai hampir ketemu Ramadan di depan. Enggak lunas. Bingung malah golek takbir sinau, kira-kira ini boleh enggak ya, dibayar saja enggak usah di sahur puasanya. Loh, artinya apa? Sebetulnya kami-kami ini enggak sebaik yang panjenengan kira. Kami-kami ini semua ya tetap manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Penuh dengan keinginan-keinginan busuk pada dasarnya. Cuman kadang-kadang merasa, kok gak diundang Pak Wali Kota? Padahal kita kembali kepada wasiat tadi itu. Asqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Betapa pentingnya kita ini memiliki karakter yang baik. Bahkan Rasulullah di tempat yang lain mengatakan, Al-mu'min ilfun ma'luf, wala khaira fiman la ya'laf wala yu'laf. Sampeyan kalau mau dianggap orang yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jenengan harus punya kesiapan untuk membangun pribadi panjenengan semua menjadi pribadi yang menarik dari segala sisi. Perilakunya, tindak tanduknya, omongannya, bahkan niatannya. Al-Imam Abil Hasan Al-Mawardi mengatakan bahwa hadis ini menjadi hadis yang sangat penting. Dan hadis ini menunjukkan bahwa annal insan la tuslihu halahu illal ulfah al-jami'ah. Ini menunjukkan bahwa semua saja dari kita itu tidak akan pernah selamat. Tidak akan pernah punya kemampuan untuk selamat di hadapan sesama
kecuali kalau dia mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang paling menarik. Li'annal insan maqsudun bil adhiyah wa mahsudun bin ni'mah. Maqsudun bil adhiyah wa mahsudun bin ni'mah. Karena kula panjenengan, saya jenengan semua, itu kalau belum menjadi siapa-siapa, kalau masih menjadi orang kecil, maka potensinya kita akan menjadi bahan, menjadi sosok yang akan ditindas, disakiti, didolimi oleh orang yang di atas kita. Jenengan masih kecil, katakan jenengan masih SD, ya harus siap diketaki ambil seng SMP. Jenengan gak punya apa-apa, jenengan ya harus siap untuk kemudian mendapat tekanan dari tetangga-tetangga, keluarga yang secara ekonomi, secara finansial lebih kuat. Saiki awakmu duwe dulur telu. Kamu punya saudara 3. Gilalah Allah Ta'ala nektir awakmu paling gak duwe secara ekonomi. Iku kira-kira nalika rapat keluarga, omonganmu paling didengarkan apa paling ditinggalkan? Sing paling direken apa sing paling gak direken? Masih yo omongane paling keliru, pendapatnya paling pekok, tapi nek rekeningnya paling sehat, di telinga tampak paling benar apa tidak? Ya apa tidak? Nah, itu maksud saya, maksudun bil adiyah. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kalian, maka kamu harus siap-siap dengan ujian berikutnya. Kamu akan disiapkan oleh Allah beberapa orang untuk selalu senantiasa mengawasi kalian untuk mencemooh, menanti, menunggu kapan kamu jatuh, kapan kamu terpeleset. Dulu jenengan belum jadi apa-apa, belum memimpin Kota Batu, mungkin semuanya aman-aman saja, semua santai-santai saja, semua tenang-tenang saja. Ketika nanti panjenengan sudah dilantik, satu langkah kecil panjenengan yang kira-kira punya potensi untuk dibully, itulah awal selesainya panjenengan. Tapi itu normal, itu sudah tatanan hidup. Pokok belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh siapapun, bahkan oleh apapun. Ketika kemudian Allah Ta'ala mengangkat derajat kita menjadi siapa-siapa, maka harus siap. Semua orang hasud sudah disiapkan untuk datang mendampingi kita sewaktu-waktu. Jenengan usia 30 tahun, 35 tahun, kok belum ada orang iri sama jenengan, yakinilah tidak ada keberhasilan yang sudah panjenengan capai. Jenengan kok orang ono wong hasud umurnya 35 atau bahkan 40 tahun belum ada orang iri, semua orang kok santai-santai saja dengan jenengan semua, berarti memang sama sekali tidak ada pencapaian. Mergo al-insan itu mahsudun bin ni'mah. Dan juga termasuk kesombongan luar biasa, siapapun dari kita kemudian pengen selamat dari cemoohan dan bulian orang lain. Jenengan kok selama berkhidmah nanti, selama 5 tahun ke depan, jenengan pengen seluruh Kota Batu, seluruh warga Kota Batu, semuanya pro, semuanya cocok dengan langkah yang panjenengan ambil, itu sudah satu kesombongan. Lawang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang langkah per langkah, nafas per nafas, semuanya ditata, dijaga, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara direct, secara langsung, terus mendapatkan pantauan Allah dan didampingi oleh malaikat Ruhil Kudus, malaikat Jibril saja, itu pun tidak lepas dari cemoohan orang. Kok sekedar Sayyidina Nur Rahman merasa dia harus selamat dari, wah itu ya kesombongan. Mohon maaf ini Pak. Iya kan? Tidak bisa. Gus Rofi, apa yang ia lakukan? Kecuali hanya sekedar pengen membangun mahabbah
bainana wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya, setiap malamnya, apakah kemudian tidak ada orang yang mencibir terhadap beliau? Pasti banyak. Yo enak iku bendina undangan bayaran tok iku. Minimal niku. Niku minimal. Itu minimal. Enak iku wis padang tok iku wis. Yo mesti ae ayo sing khusyuk, ayo sing khudu, lah cair terus. Padahal sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh jamaah Majelis Riyadil Jannah, itu semua bebannya ditanggung oleh beliau. Itu belum kesalahan yang kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tanggung jawab khadimul majlis. Gak tahu mau pikir, kau pikiranmu bangga bayaran nih. Masing-masing dari kita ini memiliki beban sendiri-sendiri yang luar biasa, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat terakhir supaya kita selamat dan kemudian kita tenang adalah iffatil batni, iffati batnin, wa iffatu batnin. Bagaimana yang masuk dalam perut kita, yang masuk dalam tabungan kita, harta kita, pakaian kita, makanan kita, apapun itu bentuknya. Walaupun bahasanya adalah ifatu batnin, kesannya adalah apa yang kita makan, apa yang kita simpan yang masuk rekening kita, itu juga masuk di situ, Pak. Itu harus semuanya dipastikan kita ambil dari tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan cara yang halal. Ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Harta terbaik adalah harta yang dicari dari tempat yang baik, dengan cara yang baik, kemudian diperuntukkan untuk hal-hal yang baik. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina' fawqa maujin yuj'alu. Sampeyan mau membangun ketaatan model apapun kehadapan Allah Subhanahu wa taala, setiap malam sampeyan mau ikut ke Syafi' sholawat dimanapun, bahkan sampai ke Lombok ataupun ke Jepang tadi itu. Tapi kalau kemudian biaya sholawatan itu tidak dari tempat yang baik dan didapatkan dengan cara yang baik dan benar, maka itu kayak membangun satu bangunan di tengah lautan yang sangat sulit untuk kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya moga-moga kita semua benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan niku Pak, nek api, sampean ilingo, sampean niku iso api mergo keeleanmu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan kamu untuk berbuat baik itu murni takdir Allah taala. Dan ketika kamu kemudian melakukan satu kesalahan, satu kekhilafan, itu murni karena kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia. Tidak ada yang punya kepantasan untuk kemudian membanggakan diri karena mungkin ada saudara kita, teman kita malam ini tidak ikut sholawatan, tidak ikut maulidan, tapi malah kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk atau apa. Tidak seperti jenengan yang ditakdirkan, kamu bisa datang dari rumah menuju tempat ini. Itu murni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kemudian bisa kamu katakan bahwa kaya aku bendino maulidan, bendino sholawatan, pengajian, kaya awakmu ngopi. Lah wong awakmu ning kene ya pertama-tama golek kopi lho. Iya ora. Kemampuan kamu berangkat ke sini itu pun ya karena oleh Allah Ta'ala kamu diberi rizki sehat, diberi rizki longgar, diberi rizki untuk kemudian kamu bisa berangkat ke sini dan lain sebagainya. Kalau niku, kalau ada video-video yang menampilkan muka saya, saya itu nih di HP, entah itu di Instagram atau di TikTok atau di media-media sosial yang lain, sapa muni Facebook deh, somen lowawas, mesti wong lowawas ya. Tapi bagus, kita semua ini hidup berawal dari Facebook dan kita harus bersyukur akan itu semua.
Saya itu selalu mengeklik tulisan yang tolong tidak tampilkan ini. Kan kemudian ada pertanyaan lagi. Saya selalu menjawab tidak pantas dan tidak layak. Bukan faktor apa-apa. Karena saya itu kalau ngomong ngawur, seingat saya dan tidak pernah persiapan, saya khawatir ketika saya di-upload itu, kemudian ini adalah sebuah masalah. Dan saya tidak akan pernah untuk kemudian repot-repot membuat saya panik hanya karena melihat omongan saya sendiri. Anggap tidak terlalu saya sengaja. Makanya dulu saya sudah pernah ngomong ke beberapa teman-teman IT yang ada di PWNU Jawa Timur, tolong semua yang ada muka saya, entah itu di YouTube, di Facebook, atau dimanapun, tolong itu semuanya di take down. Karena orang itu pada akhirnya menganggap orang-orang kayak saya ini punya kepantasan untuk memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan arahan-arahan, atau dianggap sebagai sebagai seorang yang menginspirasi dalam hal-hal yang bersifat kebaikan. Enggak, Pak. Suatu ketika Hamdun Al-Qassar itu ditanya. Hamdun Al-Qassar itu adalah seorang wali top, termasuk orang yang terlibat penuh akan adanya manhaj mulamatiyah. Ditanya Hamdun Al-Qassar, ma balu kalami salaf anfa'u min kalamina. Kenapa ya? Kiai-kiai terdahulu itu kalau memberikan dawuh, memberikan mau'idhah, itu sangat mengena. Itu sangat menginspirasi dan kemudian benar-benar membuat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok enggak koyok omongan kita, kok enggak kayak omongan kita. Itu eranya Hamdun Al-Qassar. Apa kata Hamdun Al-Qassar? Jawabannya, li'annahum yatakallamuna li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridha rahman. Karena ulama-ulama dulu itu kalau berada di panggung, berada di mimbar-mimbar, berada di muka jamaah, maka omongannya itu tidak ada tujuan lain kecuali 3 hal. Bagaimana Islam semakin kokoh, Islam semakin menarik, Islam semakin memiliki daya tarik, Islam semakin kuat, Islam semakin besar membesar, dan Islam semakin diyakini oleh banyak orang, banyak pihak, adalah sebuah agama yang paling benar, yang paling layak untuk diyakini. Kemudian wanajatin nufus. Beliau-beliau dulu kalau ngomong, tujuan berikutnya adalah bagaimana yang ngomong, yang mendengarkan semuanya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, waridha rahman. Beliau-beliau dulu ngaji di hadapan jamaahnya, tujuannya semata-mata mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada tujuan lain. Sekarang wa nahnu natakallam li'izzin nufus. Li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridhal khalqi. Bagaimana mungkin omongan kita itu pada akhirnya menjadi omongan yang benar, omongan yang menarik, omongan yang mampu menusuk ke hati para jamaah. Omongan yang mampu masuk ke relung kolbu terdalam para jamaah, para sami'in. Lawang pembicara hari ini, ya kayak saya ini loh maksud saya. Saya nggak ngomongkan siapa-siapa, saya ngomongkan diri saya sendiri. Tujuan ngomong itu rata-rata bagaimana kita ini populer. Pembicara nyaman kalau kemudian dia ini memiliki viralitas, memiliki keterkenalan, izin nufus, supaya dia ngomong, dia dikenal sebagai pembicara yang baik, dia orang alim, dia orang luar biasa, begini, dia jamaahnya besar, dia umatnya banyak. Kamu besok pasti akan masuk neraka ketika keberadaan
kamu menjadi tokoh, menjadi dai, hanya memperkenalkan dirimu tanpa kemudian membuat orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah mencintai kamu. Sholawatan Riyadil Jannah, Maulid Riyadil Jannah, kok membuat orang tidak tambah cinta dengan Rasulullah, malah cinta dengan Gus Rafiq. Hisab yang paling berat ya Gus Rafiq. Karena Gus Rafiq, Habib Abdurrahman, atau siapapun khudama'i hadal majlis hanya perantara supaya semua yang hadir mengenal Rasulullah lebih dalam. Min hadisihi wa sunnatihi wa hadiyihi dan lain sebagainya. Jadi siapapun di antara kami-kami ini kemudian kok merasa bahwa artisnya kita loh, bukan Rasulullah, hatamlah dia. Li'izzin nufus. Yang kedua, berapa banyak yang kemudian litolabid dunia ono gak pembicara gratis. Kapangan sih yo? Iki bayaranku. Kalau mboten nate komunikasi kali teman-teman daerah Kota Malang, Kota Batu, mboten nate. Hak sama tanyakan. Kula niku pun rodok gawan bayi rodok sugih. Nggih, Pak. Jadi jenengan mboten usah khawatir, waduh iki kok larang, mboten, tenang mawon. Mboten usah khawatir. Kula saged budal ya berarti iso mulih, Pak. Tapi iki engko nek sampai jenengan gak ngawaki kalih kula jenengan undang malih ya mbulet lho, Pak. Iku maksudnya litolabid dunia. Alasan kedua, paham? Kenapa kemudian omongan kita bukan termasuk maharaja minal jadri wa qa'afil jadr. Yang keluar dari hati pasti akan masuk ke relung hati. Karena masih banyak di antara kami-kami ini yang kemudian dia ngaji, dia berdakwah, tapi tujuannya adalah li'izin nufus wa tolabid dunia. Dan yang paling tolol adalah kemudian dia sangat berhati-hati dalam omongannya supaya kemudian orang itu marem seneng sesuk ngundang maneh. Wong seneng enak yo pidatone yo. Kadang-kadang yo ono panitia yo pekoke ra karuan. Ngundang kiai moro-moro dibisi, ngapunten Pak Yai, mangke nek dawuh-dawuh sing lucu. Lah kowe nyapa gak ngundang dagelan? Maulid itu semua kitab kita mengarahkan, tolong kalau maulid arahkan bahwa semua perjuangan Rasulullah itu membanggakan dan membahagiakan. Bahkan ada teguran yang sangat keras bagi para ulama yang membuat hadirin menangis karena perjalanan Rasulullah dalam berjuang. Mengesankan Rasulullah itu penuh dengan permasalahan, Rasulullah itu penuh dengan kesulitan yang kemudian membuat Rasulullah layak untuk kita kasihani. Tidak. Rasulullah dalam perjuangannya penuh dengan kebanggaan. Penuh dengan kebahagiaan. Artinya, lek wis pas maulid ngeten iki, maka yang ada itu sebetulnya hanya ada dua, ya kebanggaan dan kebahagiaan, bukan kesedihan dan berlebihan. Makanya wis pokoke gak roh aku. Sementing muga-muga awake dhewe kabeh paringi slamet. Ya apa, Pak? Awake dhewe sapa sing iso njaga awake dhewe liyane Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Enggak ada. Ya moga-moga sedikit yang kita lakukan selama kita hidup ini, moga-moga ada satu manfaat yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur itu adalah sebuah kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Sudah begitu saja. Wong dawuh Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang itu kalau memang benar-benar
memiliki keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia mati dalam kondisi memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan. Kita kalau memang tidak bisa meninggalkan amal-amal yang baik, maka tolong kita jangan meninggalkan jariah-jariah yang buruk. Ya sudah, begitu saja, santai saja. Kita ini hidup ya tidak terencana, kita mati kapan juga nggak tahu. Maka moga-moga kalau toh kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kedatangan kita. Allahumma, wes sampean gak usah repot-repot bingung, ngomentari kae, nyalahne kae, bener nih awake dhewe. Lah, awakmu saiki jek bener, tapi siapa yang akan menjamin 2 menit lagi kamu akan melakukan satu kesalahan? Siapa yang akan menjamin bahwa kita besok enggak salah? Tidak ada. Wong kita salah ya karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu semua. Kita benar itu pun ya karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk berusaha semaksimal mungkin supaya semuanya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya khususnya kayak Pak Wali Kota ini, Pak Nur Rahman ini, namanya Tok Nur Rahman. Cahayanya zat yang maha kasih sayang. Lek sampai Kota Batu peteng, berarti PLN hatimu padam. Makanya ya hati Pak. Aku kadang-kadang wong dadi pejabat ya muskil. Kok ono wong pengen dadi pejabat? Padahal hisape ya duwa, tapi kok wong seneng ya. Loh, pejabat itu jagoan kan loh Pak. Dewe Kanjeng Nabi, pejabat adalah sosok yang diberi secuil kekuasaan Allah di muka bumi. Siapapun pejabatnya, entah itu wali kota, entah itu bupati, gubernur, apalagi presiden, adalah sosok yang diberi secuil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diniati dengan baik, tidak dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, wah itu pertanggungjawabannya ya luar biasa. Maka moga-moga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak. Pokoknya dawuh Imam Ghazali Pak, yang perlu jenengan ingat ini Pak. Ini terakhir langsung pulang habis ini saya. Jenengan harus ingat wasiatnya Imam Ghazali yang sangat amat mengherankan dan layak untuk kemudian dianggap sebagai keajaiban dunia adalah ada pejabat kemudian tidak sayang, tidak cinta terhadap masyarakatnya, padahal dia tahu, dia dihargai, dia dielu-elukan, itu karena masyarakatnya. Ono pejabat zalim be rakyate, padahal dia tahu jenengan mulia, jenengan kemudian ditaruh di depan itu karena mereka-mereka yang mbuh tenanan, mbuh orang, mbuh khilaf, apa mbuh mergo apa nyoblos jenengan. Maka balasan kecintaan panjenengan terhadap mereka semua yang sudah memilih itu harus berlipat ganda. Kasih sayang yang panjenengan berikan harus berlipat ganda. Kalau dulu di kitab-kitab kita, seorang pejabat itu pasti akan sangat khawatir untuk kemudian lebih memprioritaskan teman-teman atau keluarganya daripada masyarakatnya. Bahkan dulu, sekelas Al-Imam Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, itu istri-istrinya langsung ditanya malam harinya, ini saya jadi khalifah, ini saya jadi pemimpin tertinggi. Kamu tetap mau jadi istri saya tapi tidak akan pernah saya sentuh selama saya jadi khalifah. Karena saya repot sibuk dengan umat, apa kamu mau saya ceraikan? Milih saja. Nah, ngono Pak. Bahaya mbiyen pejabat itu Pak. Bahaya tenan Pak. Tenan. Jadi bojone pejabat itu kudu siap. Cek penak-penak sarapan bareng, entuk telepon, masyarakatnya ada masalah, harus ditinggalkan.
Kudune tok Pak iki Pak. Iku mek kudune tok. Sampeyan wis pokoke normal ya Pak. Min ghairi ifratin wala tafrit. Kalau memang itu adalah tugasnya, lakukan semaksimal mungkin. Kalau ini adalah sesuatu yang kira-kira mengecewakan pemilihnya, masyarakatnya, tinggalkan sejauh mungkin. Pun namung niku saged kula aturaken ngapunten dhateng sedaya mawon. Mugi-mugi sampeyan dadi jamaah sing istiqomah. Mugi-mugi teman kabeh dadi wong-wong sing pancen memiliki ati demen kambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demen kambek ulama-ulamae Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga semua khudamai Majelis Riyadhil Jannah selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ahyon wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.